Shalom saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28. Markus pasal 5 ayat 28, 2-3. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan dari seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan pendarahannya sudah 12 tahun lamanya, saudara. Ini adalah ungkapan dari hati. Sebab ini bukan pernyataan dari logikanya, tapi dari hatinya, saudara. Sebab kalau logikanya nggak mungkin menyatakan ini. Kalau logikanya akan menyatakan seperti ini, saudara. Asal ku beli obat itu dari dokter itu, mungkin aku akan sembuh. Asal aku dioperasi oleh dokter yang ternama itu, oleh dokter yang hebat itu, aku mungkin akan sembuh. Nah, itu logika, saudara. Sedangkan pernyataan dari hatinya yang muncul iman, ini gak masuk akal. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, ini saudara ya. Ya memang logika tidak bisa seirama dengan iman, saudara. Jadi kalau kita dalam hidup kita sehari-hari selalu mengandalkan logika, maka kita tidak mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, pernyataan iman ini mendatangkan keajaiban. Saudara, kita sebagai orang Kristen, di Alkitab kita yang 66 kitab dengan cerita-cerita yang nyata itu isinya adalah tokoh-tokoh iman. Mereka ditolong dengan keajaiban-keajaiban. Rasanya gak masuk akal, rasanya mustahil, tetapi terjadi sebuah kenyataan, ada pertolongan yang ajaib. Oleh karena iman yang ada pada tokoh-tokoh iman. Kalau kita membaca Alkitab dan sering kita membaca Alkitab, itu harusnya mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi iman kita, saudara. Dan kita mengalami keajaiban. Ini hebatnya Yesus Kristus. Hebatnya pengikut Yesus Kristus. Di mana kita punya Alkitab yang begitu banyak menyatakan tentang keajaiban-keajaiban. Dan satu syaratnya supaya kita alami keajaiban adalah iman, memiliki iman, saudara. Nah, saudara, iman ini dari mana? Dari mana hasilnya? Dalam Roma ini jelas kita sudah banyak sekali mendengar tentang suratan Roma ini. Kita sudah tahu Roma 10 ayat 17, tapi tetap kita harus baca. Roma 10 ayat 17 begini firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara ya. Itu sebabnya kalau kita sering dalam doa pagi yang tiap-tiap hari mendengar khotbah, di situ diberitakan firman. Di situ harusnya muncul iman kita, saudara. Dari muncul iman kita, kita alami keajaiban-keajaiban. Hari-hari kita itu penuh dengan keajaiban-keajaiban. Itu harusnya yang kita alami, saudara. Saudara, perempuan ini, dia mendengar tentang firman. Siapa itu pribadi firman? Yesus Kristus. Dia mendengar tentang Yesus Kristus, saudara ya. Makanya saudara, dari situlah muncul imannya. Markus 5:27, perhatikan baik-baik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia yang dimaksud itu adalah perempuan yang sakit pendarahan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saudara ya. Jadi ini perempuan mendengar firman, pribadi firman Yesus Kristus. Kita mendengar firman, pribadi firman Yesus Kristus. Perempuan itu mungkin tidak melihat jelas Yesus karena dia ada di belakang, saudara. Dan gak perlu untuk melihat wajah Yesus.
Tidak perlu untuk melihat penampilan Yesus. Dia sendiri menyadari bahwa dia tidak bisa ke depan berhadapan dengan Yesus karena begitu banyak orang. Dia tidak memaksakan diri. Ya apalagi karena fisiknya mungkin sudah lemah. Siapa dia juga? Perempuan ini mungkin dulunya cantik, dulunya kaya. Saudara ya. Ayat berkata memang ini seperti menyatakan bukti bahwa perempuan ini dulunya ya minimal punya harta lah. Kita baca, perhatikan baik-baik. Markus 5 ayat 26. Ia, maksudnya perempuan ini, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, saudara. Jadi ini perempuan dahulunya ya ada harta lah ya. Tetapi semua dihabiskan untuk pengobatannya. Dan semuanya sudah habis dan keadaannya saat itu ya mungkin dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Kalau untuk dewasa, untuk sekarang ini kemungkinan perempuan ini kena tumor atau kista atau bahkan kanker, saudara. Entah stadium berapa tidak tahu, saudara ya. 12 tahun lamanya pendarahan. Itu cenderung ke arah situ penyakitnya, saudara. Bayangkan ya, 12 tahun dengan pendarahan yang demikian rupa, ya sudah kurus kering, sudah tidak cantik lagi. Dan saat itu tidak ada sahabat-sahabatnya, tidak ada keluarganya. Dia betul-betul berusaha sendiri. Memang Amsal menyebut orang kaya banyak sahabatnya, orang miskin tidak ada sahabat-sahabatnya. Tetapi di dalam hal itu dia tidak sakit hati. Mungkin pernah dia sakit hati. Tetapi pada saat proses iman itu yang kemudian menghasilkan keajaiban, dia tidak sakit hati. Dia tidak juga sakit hati kepada para dokter yang sudah ya bisa saja menghabiskan uangnya dengan memperdaya dia. Ada yang dokter yang demikian, saudara ya. Ada dokter yang tulus. Tapi ada banyak orang-orang karena sudah kuliahnya dokter sudah banyak mahal untuk kuliah, saudara. Jadi mengambil kesempatan. Ya ada saja yang begitu, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan perempuan ini sama sekali tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada keluarga. Dia betul-betul sendiri. Dan dia tidak sakit hati. Dia tidak juga mengandalkan, tolong dong saya, kamu kan sudah saya bantu dulu, tolonglah balas budi. Enggak dipikirkan itu semua. Sebab kalau dia masih ada sakit hati, maka hatinya menjadi hati yang penuh dengan sakit hati. Dan firman itu kalaupun dia dengar, kalau dia sudah terima firman itu, maka firman itu tidak bertumbuh. Sebab firman sebagai benih yang sudah didengar, saudara, dalam kehidupan perempuan itu jadi bertumbuh, menghasilkan keajaiban. Nah inilah juga mengapa kadang-kadang kita sudah dengar firman. Banyak sekali kita dengar firman, tetapi kok kita alami hal-hal yang tidak ada keajaiban sama sekali. Malah ada keadaan yang terpuruk. Nah, mungkin kita ada sakit hati. Kita ada harapan kepada si A, si B, si C. Kita punya harapan kepada orang yang sudah kita tolong. Dan kemudian orang itu tidak membalas budi, kita sakit hati rasanya. Saudara, mungkin perempuan ini dulunya begitu. Ya namanya setiap orang punya perasaan, saudara. Tapi pada saat dia berhadapan dengan Yesus dari belakang, dan kemudian imannya menghasilkan, benar-benar dia buang sakit hati. Seluruh kekecewaannya dibuang. Sebab imannya itu betul-betul timbul. Imannya itu betul-betul bertumbuh. Saudara perhatikan,
firman yang kemudian menghasilkan iman, firman itu adalah benih yang kemudian menghasilkan iman, saudara. Maka firman itu harus ada di tanah yang baik. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Makanya ini perempuan imannya menghasilkan, imannya membuahkan mujizat, kesembuhan. Luar biasa. Kenapa? Hatinya baik. Tidak peduli berapa kali kita mendengar firman, ribuan, jutaan kali bahkan. Tapi kalau hati kita tidak baik, ada sakit hati sama dia, ada kecewa sama si itu, ada rasa tidak suka sama keluarga, sudah ditolong keluarga itu, sudah ditolong sahabat saya, tapi sekarang saya dalam keadaan yang butuh, semua kabur, semua tidak menolong saya, sakit hati saya. Dengar firman, tapi sakit hati. Maka iman itu tidak tumbuh, firman itu tidak tumbuh, tidak menjadi iman yang kemudian menghasilkan buah. Saudara ya. Saudara, kita dengar firman dari mana? Dari khotbah. Ya, banyak orang nih apalagi sekarang di pandemi ini, saudara ya. Waduh, di mana pendeta yang bagus ya? Lihat khotbahnya. Waduh, lihat satu lagi. Wah, ini masih kurang puas nih. Sehari itu bisa mungkin 3-4 kali ya dengar khotbah. Hari Minggu kita nggak usah kemana-mana, sekarang udah tinggal buka saja, asal ada connectingnya yang bagus, buka, oh pendeta ini nih bagus nih, pendeta ini bagus nih. Kita dengar firman, saudara ya, bahkan sehari 3-4 kali kita dengar firman. Tapi percuma kalau hati kita tidak baik, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus yang didengar sama perempuan itu menghasilkan iman. Karena hatinya yang di waktu-waktu lalu, yang mungkin ada kecewa, sakit hati, dia buang itu hatinya. Tetapi pada saat dia mendengar berita tentang Yesus, saudara ya, dia begitu merespon luar biasa. Merespon positif. Saudara ya. Sebab saudara, berita tentang Yesus itu tidak semuanya positif di saat itu. Pada pribadi Yesusnya adalah pribadi yang luar biasa. Tetapi ada berita-berita tentang dirinya, tentang Yesus, disebarkan berita yang tidak baik, berita yang negatif. Memang di dunia ini, saudara, sebaik apapun orang, ada aja berita yang negatifnya gitu. Gak semuanya positif, ada saja berita yang negatifnya. Jangankan orang yang punya kelemahan, yang tidak sempurna, Yesus yang sempurna saja diberitakan juga berita negatif. Kita baca Markus. Nah, ini kita bahasnya di dalam Injil Markus. Injil Markus 3 ayat 21. Kita baca, perhatikan baik-baik ini. Injil Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Nah, ini berita ini tersebar, saudara. Dan yang menyampaikan bahwa Yesus tidak waras lagi adalah kaum keluarganya. Sumber yang bisa dikatakan bisa dipercaya. Tapi untuk perempuan ini, saudara, ini bicara mengenai hamba Tuhan. Makanya perempuan ini tidak melihat wajah Yesus secara jelas karena dia adanya di belakang. Seperti apa mungkin dia nggak terlalu jelas. Sebab iman itu
bukan soal penampilan dari seorang hamba Tuhan. Bukan sebuah apa begitu. Iman itu adalah mendengar, bukan mata yang dibutuhkan, tapi mendengar firman. Telinga dan merespon di hati yang baik. Membuahkan keajaiban. Sedangkan dalam mendengar ini, saudara, ada juga yang negatif. Pribadi Yesus, katakan dia adalah sebagai hamba Tuhan. Positif, luar biasa, sempurna dia. Tapi ada berita negatifnya. Yang tadi saya bilang sumbernya pun bisa dipercaya kaum keluarganya. Tapi buat perempuan ini, dia tidak peduli dengan berita-berita negatif. Saudara, kadang-kadang kita mendengar si A, pendeta, hamba Tuhan, bahkan mungkin gembala kita merespon, wah luar biasa, wah puji Tuhan, kita merespon dengan luar biasa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, ada berita nih. Ada aja, saudara, ada aja berita yang tidak menyenangkan dari hamba Tuhan yang tadi kita merespon luar biasa. Dia menyampaikan firman dan kita diberkati, tapi ada aja berita. Oh dia segini ya, oh dia begini ya. Ya mungkin pada saat dari jauh kita nggak terlalu kenal gitu ya. Saya coba untuk kenal, saya mau datang berkunjung. Kok kelihatan begini, jadi kok gini ya? Nggak seperti apa yang saya dengar dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang negatif. Yesus yang sempurna saja ada berita yang negatif. Apalagi hamba Tuhan yang tidak sempurna, saudara. Tapi bagaimana? Ini adalah pilihan kita. Saudara, apakah kita mau terus merespon? Bukan pada pribadi hamba Tuhannya. Nggak penting itu. Itu urusan Tuhan. Tapi pada saat dia tampil sebagai penyampai firman, itu yang kita harus perhatikan, firmannya. Jangan kemudian penyampaian firmannya sudah luar biasa, lalu kemudian kita merasa tersinggung dan lain sebagainya. Karena kita ada sentimen kepada pribadi. Maka kita nggak diberkati jadinya. Itulah sebabnya mengapa firman yang kita dengar tidak menjadi iman. Apalagi membuahkan keajaiban. Harusnya firman yang kita dengar menjadi iman dan membuahkan keajaiban. Karena kita dipengaruhi oleh berita-berita yang tadi saya sebutkan, hal-hal yang negatif. Tapi untuk perempuan ini berita tersebar, saudara. Di Injil Markus juga kok. Dia nggak peduli. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa dari perempuan ini. Saudara perhatikan baik-baik. Ini saya memberikan sebuah gambaran. Jikalau kita katakanlah ada paket dan paket itu atas nama kita. Lalu pada saat kita membeli paket di online begitu, lalu kemudian kita membeli dan kemudian yang nganter itu Gojek lah kira-kira gitu ya, Gojek. Kita tahu bahwa Gojek itu pakai jaket Gojek gitu ya. Lalu datang orang membawa paket, tapi nggak memakai jaket Gojek. Tapi paket itu buat kita, saudara. Apa kemudian kita tolak? Sorry ya, kamu bukan Gojek nih, nggak, jaketnya mana? Saya ketinggalan segala macam. Oh, nggak, diragukan. Sorry, paketnya saya nggak terima. Padahal namanya nama kita, dan tertulis betul namanya di situ. Paket yang kita siapkan itu, saudara ya, atau yang kita beli. Nggak mungkin kan? Nggak peduli you mau pakai Gojek mau apa. Dia cuma alat. Paketnya saya terima. Sama seperti itu juga, saudara ya. Hamba Tuhan yang kita mungkin dengar. Tadi ada sisi negatifnya. Nggak peduli. Yang penting saya mendengar firman dan saya diberkati. Saat kita mendengar firman, kita tersentuh, kita dikoreksi, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Aku pegang itu, aku respon. Amin. Nah ini perempuan ini. Asal saja ku jamah jubahnya,
aku pasti sembuh. Benar, sembuh. Jadi apa yang dia dengar, dia nggak mau dipengaruhi dengan yang negatif. Dia mau bereskan hatinya, tidak sakit hati lagi, tidak mengandalkan orang, tidak kecewa sama orang, entah itu dokter, entah itu siapa saja. Dan dia fokus sama Tuhan. Nah, kemudian hal yang luar biasa. Nah, ini bicara mengenai iman itu bertumbuh, saudara ya. Sejauh mana pertumbuhan iman itu sampai membuahkan. Perhatikan, ini perempuan sebenarnya imannya sederhana. Kadang-kadang kita mendefinisikan iman terlalu rumit ya. Harus begini, harus begitu. Campur ini, campur itu. Aduh, bingung banget ya. Padahal iman itu sederhana. Seperti perempuan ini. Sederhana sekali imannya. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia ungkapkan hal itu karena keterbatasan dirinya, saudara. Dia nggak bisa datang untuk menghadap Yesus berhadap-hadapan. Banyak orang fisiknya udah lemah. Makanya ayat berkata dia cuma di belakang. Asal saja ku jamah saja. Dia nggak berkata asal ku peluk kakinya. Enggak, saudara. Asal ku jamah saja. Asal aku ketemu dengan Yesus berhadapan lalu minta ditumpang tangan, aku pasti sembuh. Enggak. Sederhana sekali. Karena keterbatasan fisiknya, makanya dia mengatakan asal saja ku jamah jubahnya, ada di belakang, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Susah untuk berhadapan dengan yang lain. Karena ada orang-orang yang bisa menghalangi berdesak-desakan saat itu. Begitu banyak berkerumun. Sedangkan dia sendiri dan tubuhnya sudah lemah. Ya saya tidak tahu, mungkin dia sudah terseok-seok segala macam. Tetapi dia berusaha, sederhana sekali, berusaha dengan kemampuan yang memang katakanlah yang sisa di situ, kemampuan yang sisa. Nggak full. Muncul imannya itu cuma sederhana, sesuai dengan keterbatasannya. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Sembuh kan? Makanya soal iman ini, saudara ya. Iman itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Bahkan pikiran kita, Roma 12 ayat 3. Ini ungkapan Paulus, saudara ya. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi ya sederhananya begini, saudara ya. Katakanlah kita ya katakanlah kerjaannya katakanlah cuman pegawai biasa gitu. Lalu kemudian ya ini biarpun cuman bercanda, saudara ya. Kan ini iman ini kan adalah sesuatu yang kita katakan, sesuatu yang kita ucapkan. Harusnya kita harus mengucapkan yang serius, karena Tuhan juga serius. Nggak ada bercanda-bercanda, saudara ya. Berhubungan dengan kita, berhadapan dengan kita, ngurusin kita itu Tuhan serius. Iman itu apa yang kita ucapkan. Wah, ada mobil Alphard gitu ya. Kita pegawai biasa. Waduh, dalam nama Yesus mobil Alphardnya itu dikirim ke rumah saya. Loh, dikirim ke rumah saudara, saudara naik di mobil Alphard bisa. Tetapi ngerawatnya, STNK-nya, pajaknya, habis semua tuh. Sebulan buat STNK dan lain-lainnya itu. Jadi gak usah terlalu tinggi-tinggi. Banyak orang Kristen, ya memang iman itu luar biasa dahsyat. Tapi belajar untuk kita jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Itu dianggap sombong sama Tuhan, sombong rohani, saudara. Yang sederhana aja. Nanti dari tahap demi tahap Tuhan ajar kita. Semakin lama semakin indah, saudara. Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita. Sehingga kita semakin bertumbuh dewasa.
saudara ya. Sebab nanti kalau kita tinggi-tinggi, isinya malah menghayal. Dan semua khayalan tidak akan menghasilkan sesuatu bukti yang nyata, saudara. Tidak ada keajaiban dalam khayalan. Tidak ada keajaiban dalam imajinasi. Iman itu nyata. Sekalipun belum terbukti atau sekalipun belum terlihat, sementara waktu belum terlihat, tetapi akan terbukti, akan nyata iman itu. Saudara ya, jadi biarlah kita memiliki iman sederhana seperti perempuan ini, sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Asal saja kujamah jubahnya, aku pasti sembuh. Karena keterbatasan dari fisiknya. Menjamah jubahnya pun dari belakang. Keterbatasan dari fisiknya, di mana fisiknya lagi lemah, pendarahan 12 tahun. Dan benar, saat dia jamah, berhenti pendarahannya. Saat berhenti pendarahannya, Yesus merasa bahwa ada yang keluar dari tubuhnya, itu power yang dahsyat, keajaiban yang dahsyat. Itu ditarik oleh perempuan itu, saudara ya. Jadi seperti sesuatu magnet ya, keluar, dan kemudian perempuan itu mengalami. Jadi ada yang keluar dari tubuhnya, sesuatu kuasa yang keluar. Makanya dia berkata, siapa yang menjamahku? Tuhan tahu, saudara. Murid-murid, wah, berdesak-desakan kita loh Tuhan. Perempuan itu memang takut. Waduh, saya ketahuan. Saudara ya. Lalu dia tersungkur dan dia berkata, aku Tuhan. Dia berkata dengan tulus. Nah, ini jadi sebuah ketulusan di dalam hidup kita. Itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata dengan tulus, aku Tuhan. Tuhan bilang, jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Saudara. Mari saudara, kita belajar dari hidup yang kita hadapi ini, dari hari ke hari. Masalah, kita hadapi masalah. Jangan dulu menghindar dari masalah. Jangan takut, hadapi. Dan tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kita mendengar firman. Ayo, firman itu biar bertumbuh. Firman bertumbuh jadi iman. Iman kemudian membuahkan jadi keajaiban. Terus tiap-tiap hari kita alami. Mungkin satu hari lalu belum ada keajaiban, tidak mengapa. Besok terus belajar. Ya mungkin karena Tuhan mau bersihkan hati kita, saudara. Berapa banyak masalah yang saudara hadapi? Apa yang saudara hadapi sekarang? Berapa besar masalah? Semua beres dengan iman. Makanya, biarlah iman ini dalam kehidupan kita yang hasil dari mendengar firman menjadi iman, muncul keajaiban. Periksa hati kita. Bereskan. Buang sakit hati. Buang kebencian. Buang kekecewaan. Buang mengharapkan orang. Dan saudara ya, jangan terlalu berlebih-lebih. Sederhana aja. Tuhan mengerti keberadaan kita. Lihatlah keajaiban menjadi nyata buat kita semua. Tuhan